Welcome to Jav Channel. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Begini Ustadz, ada teman saya. Dimimpin sama temannya yang sudah meninggal. Di dalam mimpi itu temannya bilang bahwa dia masuk neraka. Dia minta dikirimin doa-doa gitu Ustadz. Lalu diturutilah, dikiriminnya lah doa-doa itu ke temannya yang sudah meninggal. Lalu besoknya, setelah dituruti kirim doa-doa tersebut, datanglah lagi ke mimpi untuk yang kedua kalinya. Di dalam mimpi itu, teman yang sudah meninggal bilang, "Terima kasih sudah mengirimkan doa." Dia sudah tidak di neraka lagi katanya, tapi dia bilang kedinginan tidak punya baju. Penampilannya lusuh Ustadz. Dia minta dikirimkan doa lagi. Begitu seterusnya. Yang ingin saya tanyakan, apa itu yang namanya arwah gentayangan Ustadz? Kok bisa orang yang sudah meninggal datang ke mimpi orang yang masih hidup? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, cerita agak serem tapi lucu menurut saya. Tapi memang banyak sekali orang, khususnya saudara kita orang Islam ya, ada di sekitar kita, teman-teman kita itu belum paham bahwa yang dimaksud arwah itu apa roh, apa jasadnya yang sudah meninggal gitu. Jadi orang bilang arwah, kalau memang itu dikatakan roh, oke lah ya. Tetapi yang harus diketahui oleh orang Islam itu adalah pada saat roh itu diambil oleh Allah Ta'ala, orang itu meninggal. Jadi roh itu udah haknya Allah Ta'ala aja. Udah di tangan Allah. Udah di tangan Allah istilahnya. Jadi tinggal jasadnya. Jasad nanti inilah yang nanti akan melebur menjadi jasad berikutnya nanti pada saat, sebenarnya sudah pada saat di alam kubur itu jasadnya sudah bukan jasad asli jasadnya, tetapi jasadnya digantikan oleh jasadnya yang sebenarnya nanti yang akan pada saat dibangkitkan. Yaumul Hisab, dibangkitkan nantinya. Nah, di titik ini orang itu sebenarnya sudah tidak bisa mengkutak-katik yang sudah ada di alam kubur. Nggak bisa dikotak-katik. Di alam kubur itu, baik kalau memang ada seorang Islam yang dia itu di dunianya itu masih banyak melakukan dosa, mohon ampunnya kurang, ibadahnya dia kerjain tapi dosanya banyak, mohon ampunnya kurang, dianggap oleh Allah ya, bisa aja nih orang itu di alam kubur disiksa. Kenapa disiksa? Kalau memang dia itu memang tidak syirik, tidak musyrik, dia tetap disiksa. Disiksa atas dosa yang mana Ustaz? Kan belum ada penghisapan Ustaz. Disiksa insya Allah atas dosa yang nanti akan menjadi pengurangan pada saat di Yaumul Hisab. Jadi dia disiksa, istilahnya dibersihkan, tetapi belum tentu bersih. Nah, di titik inilah sebenarnya orang nggak paham bahwa di situ ada sesuatu hal yang beda. Jadi itu bukan hak kita yang kita itu bisa mengetahui istilahnya. Nah, kalau ada mamanya temennya Haji tadi itu ketemu sama temen yang meninggal, kemudian dia minta dibaca-bacain, ada sesuatu yang memang itu lucu. Kalau memang di alam kubur nggak mungkin dia bisa wujud, dia bisa komunikasi dengan temennya Haji C. Insya Allah nggak bisa. Nah, tapi itu teman saya, itu teman saya. Iya benar. Yang harus kita pikirkan itu bukan percaya atau tidak percaya dulu, tetapi logika secara Islami dulu. Kalau dia bilang bahwa saya di neraka, enggak, neraka belum terisi insya Allah. Jadi, tapi dia bilang di neraka, iya. Kan kita percaya aja, itu berita. Tapi neraka itu belum terisi. Kenapa? Ya besok ya belum ada hari kebangkitan kan belum terisi lah sampai saat ini. Nah, di surga pun ya sama. Paling hanya terisi beberapa nabi yang dikatakan memang saat ini di surga ya, ceritanya seperti itu. Tetapi kalau manusia biasa enggak terisi lah. Jadi harus dimengerti bahwa cerita temannya Haji C tadi sebenarnya ceritanya benar. Ceritanya temannya Haji C itu benar, tetapi yang menceritakan itu salah. Kalau dia bilang umpama datang dengan kondisi umpamanya tubuhnya gosong, aku dibakar di neraka, tolong aku bacain surat ini kan itu. Kemudian berikutnya beberapa hari atau beberapa minggu datang, kemudian kulitnya tidak gosong. Karena sudah dibacain itu tadi. Jadi serem ya, bukan serem, inilah yang harus diketahui bahwa sebenarnya yang muncul di depan temannya Haji C ini bisa saja satu
ilmunya temennya Haji C. Ilmunya temennya Haji C yang meninggal. Jadi ilmunya temennya yang meninggal. Tapi wujudnya kayak orang itu gitu Pak Ya, Ustadz. cuma ilmunya ini kenapa kok bisa minta kepada temannya itu? Nah, itu dia. Ini yang bahaya. Karena yang namanya jin murni, jin murni, dia nggak akan bisa minta dibacain surat, itu nggak bisa. Mulutnya nggak bisa. Selama ini saya ketahui nggak bisa. Yang bisa mengatakan saya minta dibacain ini hanya cuma satu makhluk, itu Dajjal biasanya. Karena Dajjal itu memang dia bersifat untuk menjadikan orang Islam itu terseret menjadi perbuatan-perbuatan yang salah di hadapan Allah Ta'ala. Nah, cuma karena temannya Haji C itu nggak paham, dia bilang bahwa aku di neraka, dibakar, aku disiksa, ini tubuhku kebakar kosong, tolong aku di... Nah, ini sudah cerita bohong. Cuma karena memang temannya Haji C nggak sadar, bohongnya itu ya ketutup. Karena dia kan minta bagus kan gitu ya. Kasihan juga kan seperti itu. Padahal diceritain, nah neraka kan belum buka kan gitu ya. Tapi kalau dijawab gitu lucu loh ya, kalau memang benar-benar loh, neraka kan belum buka. Lah kamu itu kan kemana? Lah kan enggak, belum ada di neraka itu. Nah itu dijawab aja begitu, bingung kok. Tapi nanti terakhir kalau nggak bisa jawab, tetap ngomong, tolong dong bacain, tetap seperti itu. Nah hal itulah yang harus kita ketahui, bahwa yang dialami temannya Haji C ini insya Allah itu adalah jin yang ditunggangi oleh Dajjal. Yang mewujudkan representasinya itu adalah temannya sendiri. Bisa aja si temannya Haji C itu mikir, dia temanku udah meninggal, ngapainnya, bisa aja seperti itu. Sehingga dibacalah oleh Dajjal itu, kemudian dimasukkan ke dalam agenda cerita seperti itu. Jadi kalau itu arwah penasaran, bukan. Itu jin. Sebab ada gini Ustaz, cerita di masyarakat tuh, kalau ada orang baru meninggal, itu beberapa hari tuh katanya masih ada di dalam rumah. Jadi arwahnya atau rohnya itu masih dalam rumah. Jadi kadang di dapur kelentang-kelenteng gitu kan. Seperti kebiasaan yang meninggal itu, kegiatannya. Bikin kopi lah, apalah, sehingga penghuni rumah itu ada yang takut, ada yang apa gitu kan. Ada juga tetangganya atau temennya melihat gitu loh, di jalan, itu dia, sekelebat gitu. Itu apa benar arwahnya atau bukan? Insya Allah bukan. Nah itulah yang tadi saya ceritakan, itu adalah aktivitas jin. Jin yang ada di tubuh yang meninggal. Belum tentu ada tubuh yang meninggal. Sebenarnya jin yang ada di rumah itu yang sering memperhatikan orang di situ, sehingga dia kerjakan aktivitas seperti orang itu, kemudian apa? Biar orang di rumah itu memperhatikan. Nanti kalau sudah memperhatikan, kalau mamanya jin itu wujud menjadi orang yang meninggal, nanti omongannya biar digugu, dipercaya istilahnya. Nah itu ya sama, itu sebenarnya bukan arwah. Itu katanya juga setelah 40 hari udah hilang tuh kegiatan itu. Ya, karena itu kan kegiatan jin kan tahu kalau ada orang meninggal itu. Wong tetangga sebelah aja tahu, apalagi jin ini nongkrong sono, lihat sana kan kelihatan sih. Saya juga ada cerita nih Pak Ustadz. Ini keluarga teman saya, kan keluarganya meninggal gitu. Terus teman saya ini mau tanyain gitu Pak Ustadz. Kira-kira dia meninggal ini nanti dia mau minta apa gitu. Terus dia pergilah ke orang yang bisa, katanya sih manggil arwah gitu Pak Ustadz. Terus arwahnya itu dipanggil dan masuk ke jasad orang nih Pak Ustadz. Memakai jasad orang? Ya betul. Nanti ngomong, kamu siapa? Saya ini, keluarganya yang meninggal itu. Kamu nanti mau minta apa? Tolong nanti kuburan saya diperhatiin. Itu yang gitu itu memang bener rohnya, arwahnya masuk atau gimana itu Pak? Ya enggak juga. Iya enggak lah. Berarti orang itu hebat sama seperti Allah nanti. Main-main roh kesini kemana, ya jangan lah, enggak bisa. Itu dia hanya bermain jin. Wong orang itu sendiri juga nanti mati kok dia. Kan gitu. Kalau dia itu manggil arwah, arwahnya jangan pergi kalau bisa. Iyalah, pakai otak sebenarnya. Itu mah orang pembohong kalau itu. Itu bohong itu. Makanya jin itu masuk, kemudian orang percaya lah. Itu kan Dajjal demi Dajjal kan seneng dia. Lah iyalah kan gitu. Dan Dajjal seneng yang seperti itu. Apalagi orang-orang Islam digituin seneng. Karena apa? Ya itu, karena yang harusnya itu sudahlah, doain aja yang baik-baik kan gitu. Dimohonkan ampunan kesalahan dan dosa-dosanya kan seperti itu. Agar dijaga kehormatan keluarganya yang ditinggal kan seperti itu. Doa baik lah. Tapi kalau manggil arwah, nah ini kan udah salah dari sisi akidah, itu udah salah. Oh, waktu kecil nih, saya sering nonton orang main apa ya, bela diri tuh gitu kan. Tiba-tiba
dia manggil arwah katanya, Bruce Lee. Wah, dia jadi kungfu, ngomongin Cina gitu. Apa itu orangnya Bruce Lee? Emang banyak tuh yang gitu, Ji. Coba nanti yang main itu, coba ada 5 orang, suruh Bruce Lee semua, kan gerakan Bruce Lee semua nanti. Ah, iya, banyak. Masa Bruce Lee-nya banyak kan gitu. Sebenarnya itu juga jin yang menguasai tubuh orang yang punya ilmu itu. Jinnya siapa? Bruce Lee? Kan nggak ngerti, saya belum kenalan. Tapi kok bisa mencontohi tokoh itu gitu? Lah namanya jin kan bebas-bebas saja dia gerakan kayak Bruce Lee itu kan ya bisa-bisa aja kan, hanya gerakan. Lama-lama, bukan lama-lama. Coba suruh berapa gerakan, nggak bisa juga dia. Orang yang melakukan itu apakah syirik juga itu, Ustaz? Iyalah. Dia minta ketemu kemasukan Bruce Lee. Kan lucu. Lo kan nggak lucu yang seperti itu ya, itu syirik, itu nggak boleh lah seperti itu ya. Gurunya yang ngajari ya syirik juga, sama aja. Nah, itu satu golongan syirik-syirik semua sama musyrik. Loh, saya kan bacanya pakai bacaan Quran. Enggak, Rasulullah tidak pernah mengajarkannya seperti itu. Jangan yang seperti itu syirik, musyrik yang dilakukan, tidak boleh. Itu Dajjal juga Pak Ustadz yang ini? Ya sama. Dajjal di mana-mana. Lah iya, Anak buahnya banyak. Anak buahnya banyak. anak buahnya banyak itu memang ya udah masuk ke tubuh orang-orang Islam, orang-orang yang keluar dari syariat agama Islam. Orang itu bukan Islam, tapi dia yang dikerjain keluar dari agama Islam. Ya sudah, ya Dajjal tetap masuk. Seperti itu. Makanya Dajjal itu paling seneng kalau ada orang Islam yang omongannya kacau. Nah, itu paling seneng. Dan dipercaya. Iya, karena jamaahnya banyak. Jadi seneng Dajjal itu. Seperti itu. Seperti kayak ngejaring ikan tuh Dajjal ya? Kayak jaringan ya, masuk ke satu orang dia dapat ribuan, jutaan, kan gitu. Seperti itu. Dan salah umpamanya. Nah, akhirnya kan begitu. Jadi nggak bisa, kita harus hati-hati dengan manggil arwah, itu nggak ada dalam Islam. Kalau arwah gentayangan sama arwah penasaran itu sama aja tuh, waktu itu kan ada cerita gitu. Kalau umpamanya hanya juga cerita itu gini loh, itu kan bioskop. Nah, bioskop itu kan karangannya sutradara sebenarnya, atau penulis skenario yang dia sendiri nggak tahu, dia sendiri hanya mendengar. Jadi benar dan tidaknya itu dia tidak tahu. Malah kalau dibahas secara Islami ya salah malahan. Kalau arwah gentayangan atau arwah penasaran, itu digabung aja jadi satu. Arwah itu gentayangan karena penasaran sebenarnya. Mau balas dendam. Itu jangankan arwah, orang banyak yang gitu. Orang itu dendam kan gitu ya. Jadi kita harus hati-hati, kalau udah orang meninggal ya sudah selesai dia, aktivitas hidupnya selesai. Ya, kecuali 3 perkara. Amal jariahnya yang masih dipergunakan, dipakai, ilmu yang manfaat yang masih dipakai, kemudian anak soleh yang mendoakan. Jadi anak soleh itu nggak soleh di mata manusia, soleh di hadapan Allah. Kalau soleh di mata manusia itu kelihatan kayak sholatnya tertib, itu udah dianggap soleh kan gitu. Itu mata manusia. Kalau Allah nggak komplit lah ketakwaannya. Kemudian amal jariahnya dipakai. Jadi amal jariah itu ya memang dari dia dulunya, amal jariah itu dia ambil dari hartanya yang halal dan thayyib, bukan harta yang korupsi, bukan harta yang mewakili orang lain, bukan harta yang markup anggaran, bukan itu. Bukan kalau dia itu belanjakan untuk sedekah, bukan, itu nggak ikut itu. Nggak ikut amal jariah, walaupun itu ke masjid, walaupun itu untuk kajian di rumahnya tiap minggu, enggak dihitung itu sama Allah Ta'ala. Nah, jadi arwah yang penasaran itu nggak ada, adanya itu jin kayak hantu yang kita sering dengar itu, kuntilanak, pocong, genderuwo dan sebagainya. Itu mereka ya hantu-hantu biasa aja, itu jin, siluman. Karena nggak sempurna jadi manusianya. Loh, kok nggak sempurna, kenapa? Apakah dia nggak bisa menyempurnakan? Lah memang wujudnya seperti itu gitu loh maksudnya. Diciptakan seperti itu. Diciptakannya oleh Allah Ta'ala itu wujudnya seperti itu. Kalau di Eropa ya Dracula kan seperti itu. Jin kalau di sini genderuwo, kalau di sana Frankenstein. Kan gitu-gitu aja. Iya, kalau yang di sini kuntilanak, momennya di sana itu yang sering malam-malam pakai gaun putih, rambutnya panjang. Sama mirip-mirip aja. Kan gitu ya. Yang berkembang di masyarakat nih, rumah saya kan dekat rel kereta api nih Ustaz. Itu banyak kejadian tertabrak kereta. Nah, tabrak kereta sore, menjelang malam nggak ada yang liwat tuh orang. Karena takut ngikut katanya. Ngikut tuh artinya diajak seperti itu. Apakah benar seperti itu Ustaz? Enggak lah, enggak. Kecuali orangnya memang mudah kesurupan. Tapi kesurupan pun nggak bisa diajak. Kenapa? Mati itu hanya Allah Ta'ala.
Jadi walaupun itu ada jin, nggak bisa ngajak orang itu mati. Jadi intinya ngajak mati nggak bisa, karena jin itu nggak punya hak untuk mematikan manusia. Tapi menjadi penyebab kematian bisa? Bisa. Itu yang dijaga tuh, jangan sampai. karena kan sebenarnya masalahnya itu bukan penyebab utamanya itu. Umpamanya jin itu muncul ke orang itu lari, akhirnya seperti nggak sadar ketabrak kereta lewat umpamanya. Nah itu bukan penyebabnya. Jadi gini, orang itu memang meninggalnya oleh Allah Ta'ala harus tertabrak kereta. Oh, gitu ya. Jadi harus difahami seperti itu. Takdirnya Jadi seperti itu. takdirnya seperti itu. Yang menjadikan lulusnya takdir itu pasti ada sebabnya kan? Iya pasti. Umpamanya dia itu dulu kalau dikasih nasihat sama orang tuanya, ngeyelnya minta ampun. Dikasih nasihat sama suami umpamanya, ngeyelnya minta ampun. Ini teman saya, Ustaz. Bener teman saya. Ketabrak kereta saat telepon. Dia itu sengaja teleponnya itu di dekat rel karena nggak mau didengar sama istrinya. Kan sama seperti itu. Karena takut ketahuan. Nah, asik telepon udah diteriakin, nggak ini juga. Nah, apakah itu bilang ada setan budek apa gitu, Ustaz? Enggak juga. Yang namanya orang nggak sadar itu kemudian tiba-tiba datang itu kan ya namanya juga nggak sadar. Orang telepon itu kan nggak sadar kalau lagi konsen itu, Ci. Oh, gitu. Orang telepon sadar itu kalau teleponnya sama selingkuhannya, di dekatnya ada istrinya. Nah, itu baru ketir, baru sadar. Was-was. Was-was. Tapi kalau udah jauh kan nggak. Bener tuh. Bener. Kalau jauh kan nggak perlu takut sama istrinya. Jalan aja terus ya. Jadi bukan setan budek itu. Kalau udah konsen telepon, dia kan konsen ke kalimat demi kalimat. Kan nggak bisa konsen. Makanya kalau telepon ya yang baik, duduk atau berdiri aja atau duduk. Nggak usah kemana. Ini teman saya lagi ketabrak kereta. Banyak teman saya yang ketabrak kereta karena saya di pinggir kereta. Mudah-mudahan selamat jangan ketabrak kereta ya. Ada satu yang nggak boleh lewat situ. Dia nyebrang, Ustaz. Nyebrang mau beli rokok atau sesuatu di seberang kereta itu. Dia main liwat aja. Udah biasa gitu ya. Kan dia ada semacam pintu buat orang liwat tuh. Ada ya. Tabrak kereta. Itu pasti ada sebab tuh. Biasanya orang-orang itu kalau dikasih nasihat baik, dia itu cuek, nggak peduli. Biasanya orangnya nggak pedulian. Jadi kalau aku udah pengen begini ya begini, mau dinasihatin agama kayak nggak mau urusan gitu. Biasanya gitu. Intinya orang seperti itu nggak pedulian atau cuek. Kalau cuek nggak terlalu, nggak peduli. Maksudnya nggak peduli itu dinasihati itu ya gitu. Kok nanti ngejek seperti itu. Nah, orangnya biasanya rata-rata seperti itu. Oh, bisa jadi dengan keyakinannya mau beli sesuatu, dia nggak peduli lingkungan. Sama. Nah, coba temennya Haji Cek gimana coba kalau dia ngomong, kalau dia sehari-hari kalau ada temennya yang lain ngomong itu kan bisa diingat-ingat. Ini orang peduli apa enggak? Kalau orangnya itu peduli, insya Allah jarang dia itu ketabrak kereta. Kalau orangnya pedulian, kemudian kalau sakit atau musibahnya apa, ya stroke lah kalau peduli kan. Mikir terus dia. Seperti itu. Kalau yang seperti itu arwahnya tetap haknya Allah juga itu haknya Allah aja. Oh, jadi mau meninggal kayak apa enggak ada tuh arwah penasaran atau gentayangan tuh enggak ada ya Pak Ustaz ya? Yang ada CLBK sebenarnya. Celebek. Kok gentayangan sama CLBK nih? Kan celebek. Kan kalau gentayangan itu ada yang dia cari. CLBK juga sama. Cinta lama bersemi kembali. Lah kan beda, jadi gentayangan juga sebenarnya. Kasian juga kalau yang pensiunan cinta lama udah nenek-nenek kakek-kakek ya. Gitu. Jadi intinya arwah gentayangan itu insya Allah nggak ada insya Allah seperti itu. Jadi kalau orang sudah meninggal ya sudah. Siapa yang dia mirip seperti orang yang meninggal? Jin. Kalau dia ngomongnya tentang masalah agama, jin itu biasanya dimasukin oleh Dajjal. Udah insya Allah itu aja. Karena kalau jinnya Muslim, jin Muslim itu nggak pernah mau kok ketemu sama orang, dia akan beribadah sendiri. Sama seperti umumnya kalau orang Islam taat pada Allah Ta'ala, nggak mau dia keluyuran yang nggak ada gunanya, nggak mau. Kan begitu ya. Nah, itu hampir sama. Jadi kalau jin Muslim nggak ada, jin Muslim itu akan ke lingkungan Muslim sendiri. Dia akan mencari jin Muslim yang taat ya? Ya, jin Muslim yang taat ya. Rata-rata jin Muslim yang taat itu seperti itu. Kalau ada jin ngomong di tubuhnya manusia, aku jin Muslim, bohong banget itu. Untuk mungkin jin Muslim yang abangan. Iya, bisa abangan atau dia hanya ikut-ikut, dia hanya mendengar, tapi intinya bohong banget biasanya. Karena saya pernah dan sering gitu loh. Jadi kalau ada jin, dia ngomong minta tolong, saya tolong disahadatkan. Ustaz, ya
Dia nyurupin orang, selesai syahadat itu langsung orangnya sadar kok, gebuk gitu. Nah, berarti dia ini jinnya bener nih. Keluar gitu maksudnya Pak Ustadz ya? Otomatis itu nggak akan bisa mempengaruhi orang itu. Otomatis, dan itu nas dari Allah Ta'ala, insya Allah seperti itu. Kalau ada jin, dia ngaku muslim di tubuh orang, bohong itu dajjal ngaku-ngaku sebenarnya. Jadi harus hati-hati, karena jin yang beneran, saya mengamati beberapa pasien saya yang jinnya minta diselamatkan, langsung orangnya sadar. Langsung sadar, mau itu yang nyantet, mau itu ilmunya, langsung sadar dan tubuhnya nyaman sudah. Jadi selesai sadar, langsung deprok gitu. Habis itu langsung sadar. Gimana sekarang? Enak loh Ustadz, plong. Oh ya sudah, berarti benar. Jadi nggak perlu. Tapi kalau ada jin di dalam tubuh manusia disahadatkan sama orang lain, dipaksa sahadat, enggak. Orangnya yang dibohongi sama jin. Dia ngiranya itu ngislamin jin. Enggak, dia maksa aja. Enggak boleh memaksa. Dalam Islam nggak boleh. Diajak Islam juga ya. Diajak Islam juga nggak mau, ya kita nggak boleh maksa ya. Nggak boleh maksa. Iya, benar. Nggak boleh maksa. Insya Allah seperti itu. Jadi arwah penasaran, arwah gentayangan nggak ada. Yang ada itu permainan jin. Dan kalau itu memang berbau seperti Islami, itu jin itu dikuasai oleh dajjal. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin. Dari syirik dan kemusyrikan. Amin. Ya Rabbal alamin. Allahu a'lam. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin.